Oke guys, bertemu lagi bersama saya selaku host dari Kisah Misteri. Oke, kali ini kita akan mendengarkan ya guys, podcast kali ini akan kita mendengarkan kisah misteri yang dialami oleh narasumber kita, yaitu Mas Fatih ya Mas Fatih. Ya. Oke, selamat malam Mas Fatih. Ya, selamat malam Mas. Oke, gimana kabarnya Mas Fatih? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah. Oke, jadi ini guys, kali ini kita mendengarkan kisah misteri, yaitu yang bertempatan di daerah Bukit di Jawa Tengah. Dan kebetulan itu disitulah ada sosok-sosok yang menampakkan diri, dan misterinya itu apakah sangat mencekam di area bukit tersebut. Kisah misteri akan menceritakan apa yang dikisahkan oleh pengalaman dari Mas Fatih. Kita saksikan dan kita dengarkan podcast kali ini. Kisah misteri. Silakan Mas Fatih. Silakan Mas Fatih. Ya, sebelumnya terima kasih Mas atas waktunya. Oke, siap. Jadi sebelumnya itu kan kita aku sama teman-teman tuh nongkrong jam 2 siang itu nongkrong di coffee shop. Oh, iya. Ada temenku itu cerita dia mau ngecamp di salah satu bukit. Nah, salah satu bukit. Oh. Nah, awalnya itu aku nggak tertarik ikut, kan aku ya juga udah di awal senengnya diajak mau ikut ngecamp nggak. Aku bilang nggak males kalian. Nah, habis itu ya udah tuh kita nongkrong nggak biasanya. Habis itu kita pulang nggak ada apa-apa. Teman saya kan udah berangkatnya kan sore, habis maghrib. Habis itu habis isya kan saya ya masih biasa aja. Itu kak, saya merasa gabut kan, nggak ada acara. Itu posisinya di mana itu Mas? Masih di rumah. Masih di rumah kan. Gabut nggak ada acara. Terus kebetulan saya ingat ada teman ngecamp. Itu saya coba hubungi teman-teman saya yang saya mau saya ajak naik. Kita hubungi, yang mau cuma satu. Nah, belalah itu kita itu sama-sama nggak ada motor. Oh, jadi mau naik tapi nggak ada transportasinya. Oh, iya. Nah, jadi kita mikir sama, gimana ya mau nyusul, tapi kita sama-sama nggak ada motor. Kita mikir. Nah, teman saya itu masih saran, aku ada kenalan dia itu nyewakan motor gitu loh. Nyewakan motor. Terus nah itu kalau kita sewa sehari berapa? Dia bilang ya 30 ribuan lah, kalau saya nggak salah ingat ya, 30 ribuan. Itu satu hari. Nah, satu hari. Kita coba hubungi dulu. Habis itu teman saya hubungi, dihubungi, ada motornya, tapi motornya baru di bengkel. Terus sekitaran itu paling jam 9, jam 10. Ya udah, habis itu ya udah kita nunggu dulu aja sambil ya nongkrong di depan rumah saya. Itu udah jam setengah 10. Coba terus saya suruh teman saya itu telepon itu kenalannya itu, motornya udah beres belum, udah keluar dari bengkel belum. Ternyata udah. Situ kita berangkat, kita siap-siap. Habis itu kita berangkat ambil motor. Nah, habis itu kita OTW ke bukitnya. OTW ke bukit itu kita sekitar jam 10 kalau nggak salah ya, jam 10. Berarti udah malam ya? Udah jam 10 malam. Terus itu kita berangkat selama perjalanan itu kan gelap ya, sama perjalanan namanya jam 10 malam kan udah gelap ya. Itu selama perjalanan itu kita ya masih nggak apa-apa, masih bercanda, masih ngomong-ngomong, masih tanda-tanda, nggak ada teror lah, yang itu. Dan selama perjalanan terus itu kita sampai di pintu utama lah, pintu mau masuk gitu. Nah, itu sekitar jam 12 itu kita kita siap-siap, kita turun dari motor, kita parkirin motor, itu kita siap-siap masuk. Oke, sebelum itu saya masuk sama teman saya itu perjalanan menuju pos 1 itu kita
belum ada apa-apa nih. Berarti itu udah naik ke Udah naik. ya. Sama perjalanan ke pos 1 itu belum ada masih nggak ada apa-apa, masih nggak ada teror apa-apa, masih jalan aman-aman aja. Ada teman saya sama teman saya di situ, tapi kok saya udah merasa kayak janggal-janggal gitu. Berarti agak merinding gitu ya, agak rasanya merinding, ya. tapi kok nggak tahu, tapi saya coba berpikir positif, alah nggak apa-apa lah, kadang nggak ada apa-apa. Saya nggak gitu. Di situ kita masih berjalan, masih ngobrol-ngobrol sampai pos 1. Perjalanan ke pos 1 itu kayak saya kan pandangan kan lurus ya, tapi masih ada kayak di pojokan mata ini, kayak saya itu lihat dari samping itu kok kayak ada sosok hitam itu yang kayak lihat ke teman saya dan saya. Terus kok kayak lihat, waduh, saya masih berpikir positif dong. Saya masih berpikir positif, mungkin cuma perasaanku, Udah, saya nggak bilang sama teman saya, nggak tahu teman saya itu udah lihat juga, nggak tahu. Ada sosok hitam itu. Ya, ada sosok hitam. Wah, itu besar atau gimana bentuknya? Wah, nggak kayaknya sih besar ya Mas ya. Iya. Besar. Wah, saya coba nggak merinding, coba tenang. Paling cuma salah lihat, cuma halusinasi. Itu tetap berangkat sampai ke pos 1. Lalu kita istirahat sebentar lah. Itu kita saya bilang sama teman saya, ini mau langsung naik ke puncak nyusul teman-teman, apa mau kita istirahat di pos 2 atau istirahat di musola? Kan katanya ada musola kan Mas. Iya. Nah di situ saya sama teman saya itu mikir gimana ya enaknya ya. Nah saya kasih saran, kayaknya sih jangan langsung ke puncak, soalnya kan saya kayak ingat tadi loh, jangan ke puncak. Yaudah kita istirahat di musola aja. Musolanya itu kebetulan di pos 2. Berarti masih naik lagi. Ya. Udah ya naik. Nah selama perjalanan itu saya saya dan teman saya itu bertemu sama mas-mas yang mau turun. Nah mas-masnya itu bilang, mau naik Mas. Ya Mas, baru mau naik, paling nanti kita istirahat di musola pos 2. Oh ya, kalau mau naik nanti dia bilang di pos 2 nanti ada teman Mas. Ya dia bilang itu, kita senang dong. Saya senang ada temannya nih. Saya senang. Nah, saya bilang, oh ya udah Mas, makasih infonya. Oke, kita sama-sama saya naik, jalannya turun, Masnya turun. Saya bilang sama saya, ada temannya nih, kita aman, kita ya lega lah, ada temannya, ada yang nemenin. Kita naik sampai pos 2, kok katanya ada teman, tapi kok bareng saya sampai pos 2 itu cuman saya dan teman saya itu cuman lihat sendal. Oh, cuma sendalnya ada itu. Sendalnya aja. Tapi manusianya enggak ada. Waduh kok. Nah, gimana itu? Saya mulai merinding teman-teman. Saya bilang, ada nih sendal aja. Wah, gimana nih? Mau lanjut istirahat di sini apa? Udahlah nggak apa-apa, positif aja. Mungkin Masnya juga salah lihat lah. Ya mungkin. Wah, tuh kita diriin tenda di situ. Tenda di situ. Tidak itu mana-mana aja. Di situ kita ya kan nggak langsung tidur ya, tidur. Kita masih bicara sedikit. Nah, teman saya itu kebetulan udah tidur duluan Mas. Oh. Saya belum bisa tidur tuh. Nah, saya kok dengar suaranya itu suara aneh dari luar. Kan saya udah masuk tenda tuh, udah ditutup juga. Saya suara aneh dari luar. Saya ragu dong, mau lihat gak ya? Mau lihat tapi takut. Nah, tapi saya coba memberanikan diri. Saya buka, saya keluar senter itu ya. Saya bawa senter. Saya senter-senteri sekitar, saya agak maju, lihat sekitar. Oh, nggak ada apa-apa Mas. Oh, nggak ada apa-apa. Tapi ada suara tuh. Ada suara. Pas saya keluar dari tenda itu udah nggak ada, tapi udah hilang. Itu kok saya mau balik ke tenda, kok tiba-tiba seluruh badan saya itu merinding tiba-tiba. Dan sebelumnya nggak merinding tiba-tiba. Jadi terus saya tuh ngerasa dari belakang itu ada yang ngawasi gitu Mas. Berarti kayak ada yang memantau di belakang gitu. Memantau. Padahal nggak ada siapa-siapa itu. Iya, nggak ada siapa-siapa kan. Itu saya diam sebentar kan, nge-freeze saya diam. Gimana ini? Saya takutnya kenapa-napa. Habis itu akhirnya ya tetap akhirnya saya masuk tenda. Saya berusaha tidur-tidurin, walaupun saya belum tidur itu, walaupun masih di luar itu ada suara gangguan yang nggak
nggak ada yang berjalan di sekitar tenda. Tapi saya coba nggak peduli, saya coba pura-pura udah tidur. Wah itu tapi saya itu merinding banget mas. Jadi itu rasanya itu agak ngeri ya. Apalagi posisi sendiri tuh. Posisi sendiri dan Teman-teman teman tidur. Iya. Teman-teman lainnya udah pada sampai puncak. Wah saya sendiri ya. Wah akhirnya saya coba tidur. Ya. Akhirnya saya bisa tidur mas. Bisa tidur kan. Tidur kita bangun sekitar jam berapa ya, jam 5:30 lah. Itu pagi. Ya pagi kita bangun, kita keluar dari tenda kan, kita sholat subuh dulu, sholat subuh habis itu kita beres-beresin tenda, rencana mau naik ke puncak. Naik ke puncak. Ya naik ke puncak. Naik ke puncak. Nah di perjalanan itu entah kenapa saya masih mikir kejadian semalam mas, tapi saya belum berani cerita sama teman saya. Dan naik ke puncak, alhamdulillahnya tidak ada apa-apa mas selama naik ke puncak. Kan ya pagi ya kayaknya ya. Pagi. Itu apa itu namanya? Naik ke puncak, itu kita jumpa sama temannya. Itu teman-teman saya kumpul sama teman-teman saya yang lainnya, terus ngobrol-ngobrol. Habis itu teman saya itu yang udah sampai puncak duluan itu tiba-tiba cerita, kamu ngerasain hal aneh nggak pas selama perjalanan naik tadi? Terus aku ngerasain tapi aku belum berani cerita. Aku bilang gitu sama temanku, aku belum berani cerita. Tapi kamu lihat apa? Aku sama pas puncak tadi sama pas kan yang puncak duluan teman saya itu 3 orang mas. Ya 3 orang. Ya pas katanya pas dia berjalan itu dia kayak lihat mas, lihat apa itu namanya, orang ya sama ngawasin dia dari samping. Itu sosoknya itu seperti apa kira-kira? Dari samping itu kata teman saya itu ya hitam juga, hitam, matanya merah. Teman saya lebih jelas dia lihat, matanya merah besar. Terus saya masih belum berani bilang kalau sama ya. Belum bilang ya, teman saya katanya juga udah diem aja, dia takutnya malah tak cerita malah di anuan. Habis itu dia tetap naik pas dia naik ke pos 2 kejadiannya itu mas. Pas puncak itu ya. Habis itu dia naik ke pos 2 nggak ada apa-apa. Itu di pos 2 naik menuju pos 3 itu kan kayak ada jalannya, itu ada yang ke kanan, ada yang ke samping, ada yang ke kiri mas. Nah tiba-tiba teman saya itu lupa kita ambil kanan atau kiri ya. Itu teman saya apa itu namanya bincang-bincang, terus sepakat katanya teman saya sepakat, ayo bismillah aja kita ambil kanan dah. Jalan juga ada apa-apa. Tapi kata teman saya itu 3 orang itu kan ready semua sama jalan di kanan itu, kayak suasananya itu beda sama masuk ke jalur kanan dah. Itu kok terus teman saya berhenti di teman saya itu bertiga itu langsung bilang kok kayak berhenti di tempat yang sama. Jadi cuman kayak di keliling-keliling itu, nggak sampai pos 3. Habis itu teman saya itu coba banget lagi ya sampai di situ lagi. Tapi teman saya belum yakin kan, belum kalinya itu teman saya coba ngasih tanda mas, ngasih kayak tanda kayu ditadepin situ, kasih apa gitu lupa saya. Nah itu kita jalan lagi, ternyata benar mas, kita jalan kok kita ada di kayu ini lagi. Teman saya semua itu udah merinding. Itu teman saya itu ya kayak baca doa apa gitu, udahlah bismillah kita semoga dikasih jalan. Itu teman saya ya kayak jalan biasanya, tiba-tiba jalanan kayaknya jalannya udah bener ya mas ya. Berarti awan tadi tentang jalannya itu enggak mas, disesatin gitu ya? Disesatin jalanan itu tiba-tiba aura barang udah juga beda ya. Masih dari lantai itu sampai ke pos 3. Terus teman-teman saya yang 3 itu bilang alhamdulillah kita sampai pos 3. Dan itu mau naik lanjut lanjut aja nggak apa-apa ya, lanjut sama jalan ke pos 4 itu nggak. Pos 4 itu ada mas ya, ketemu orang juga kan, ketemu orang
mau kemana mas, mau naik, nah dia bilang gitu, saya gitu. Oh kita mas hati-hati aja, jadi kalau ada apa-apa ya usahain jangan direspon lah. Kalau ada yang manggil, ada yang bisik-bisik, dan jangan direspon. Jadi pura-pura nggak tahu aja lah, pura-pura nggak dengar atau pura-pura nggak tahu. Oh ya mas, saya makasih infonya. Oke, nah akhirnya masnya turun, kita lanjut naik. Bener mas, jadi caranya ya teman saya itu yang belakang sendiri, itu kayak ada yang manggil. Sini dengan dari kuping kanannya, jadi yang samping itu dia manggil sini gitu. Tanya loh. Dia manggil gitu Ya, ya. ada yang manggil sini aja. Teman saya yang belakang sendiri merinding loh. Tapi dia belum cerita kan sama ya. Itu tetap lanjut jalan. Teman saya yang depan sendiri itu lihat kayak ada orang yang dari samping itu masih ngawasi, jadi itu kayak masih ngawasi gitu. Teman saya itu udah merinding. Yang tengah yang nggak ngalamin apa itu, yang tengah sih dua itu ngalamin apa itu. Terus teman saya yang ngalamin itu yang di depan sama yang di belakang sendiri itu doa tuh semua udah nggak cerita, set naik hanya sampai puncak mas, terus selamat. Bertiga bilang alhamdulillah kita nggak ucap ada apa-apa, udah cepet-cepet pulang tenda kan udah malam juga. Enggak sih, jam 8-an lah sampai puncak. Di situ kalau mereka kan belum bisa, saat dulu itu mereka ngobrol santai, tiba-tiba ada jam 10-an katanya. 10 malam itu. Jam 9 nih mas, jam 9 pagi atau malam? 9 malam. 9 malam. Teman saya yang tiga itu mendirikan tenda, terus apa itu siapa untuk tidur sampai 3 orang ya tidur, yang satu udah tidur, yang ini belum ya, masih cerita gitu loh. Itu apa itu namanya, yang berdua ini, yang satunya itu ngajak buang air kecil, ngajak yuk buang air kecil tuh. Tapi udah ada takut nih. Ngajak buang air kecil, nggak apa-apa kita, ya aku takut nih. Udah nggak apa-apa ya, bismillah. Saya keluar buang air kecil lah kan. Gimana nih, kamar mandinya ada di musola di pos 2 yang tadi saya istirahat itu lah. Berarti jauh berarti ya tempatnya, tempat tenda sama yang kamar mandi. Pikir kita cari botol akhirnya. Nah alhamdulillahnya ketemu botol itu, kita itu air kecil di botol itu taruh, bismillah nggak ada apa-apa, taruh malah itu malah botolnya jatuh itu mana gimana nih, bismillah nggak ada apa-apa. Kalau tenda udah langsung yang kedua itu langsung bisa tidur. Dia kayaknya juga ngerasain suara-suara yang gak enak. Berarti suaranya itu ya kayak tadi itu dah tidur, hanya kalau kita bisa tidur ya, di situ bangun besok ya kayak tadi. Terus ketemu dengan saya tadi ngobrol-ngobrol, itu saya rencana kan turun habis zuhur ya. Turunnya itu siang Ya siang zuhur. Itu kita sholat dulu, kita turun sama-sama. Alhamdulillah pas turun itu nggak ada kejadian apa-apa mas. Kejadian apa-apa. Jadi kita suka bercanda-canda bicara. Malah teman saya itu blinding mas. Pas jalan turun ya. Jalan ke gunung malah blinding mas. Blindingnya kayak gimana itu maksudnya? Ya blinding aja mas, kayak turun yang muter-muter itu loh mas, kayak orang blinding biasa nggak? Tapi aman itu, nggak ada yang luka. Kita ngakak semua, malah pas turunnya itu ada cerita seru, kita ngakak semua kan. Turun, lalu kita sampai ke pos bawah tempat itu kita perjalanan pulang sampai bawah itu sekitar jam berapa ya? Jam 2 lah mas, lupa saya. Jam 2 itu kita jalan pulang. Itu kita mampir makan dulu mas, mampir makan kan belum makan juga, cuman ngemil tas tadi. Kita makan dulu, kita lanjut jalan pulang. Kita sampai rumah itu sekitar jam 4 kayaknya, sore itu. Jam 4 sore. Tuh beres yang teman saya itu pulang, terus teman 2 yang lainnya kan, yang satunya kan satu kampung ya, tangga sendiri, yang 2-nya kan itu teman sekolahnya dia.
teman sekolahnya dia dulu ya. Yang dua itu pulang, nah teman saya itu pulang sama saya. Nah, teman saya yang satunya yang saya ajak naik tadi pas malam-malam itu kita pulang, kita beres-beres, kita sholat asar dulu. Itu kan kita ya beres-beres, kita nongkrong lah di kayak teras rumah. Jadi teras rumah sih, jadi kayak apa ya, depan rumah ya, depan rumah saya. Nah, saya kan nongkrong, terus saya baru berani lah cerita. Sebenarnya saya juga senengnya ngerasain hal yang sama. Jalanan ada yang saya itu kayak ada yang ngeliatin, dan itu saya pura-pura cuek kenal lah. Terus terus pas di situ di tenda kan tinggal ini udah tidur, itu ngerasain suara-suara aneh. Itu saya beranain keluar, nggak ada apa-apa. Terus pas mau balik ke tenda itu kayak udah nggak ada yang ngeliatin. Terus habis itu harus ke tenda, terus tidur, akhirnya bisa tidur. Terus itulah apa ya, terus udah saya itu ceritain ke teman saya itu yang sama ya, kita ngerasainnya kita sama. Berarti 3 orang itu melihat sosok hitam yang bermata merah semua ya? Iya. Terus kayaknya ya itu pengalaman kita aja. Itu tadi pengalaman kita aja. Dan nanti kalau kita mau naik lagi nggak ada apa-apa lah. Itu pas kejadian perpulangan itu gimana Mas Fatih? Pulang Ya itu merasa lega atau gimana? pulang sih alhamdulillahnya nggak ada rasa-rasa merindingnya kan, namanya kayak siang kan Pak batu cerah ya, nggak apa-apa. Malah tadi yang saya ceritain malah dapat tuh teman saya grinding itu, Jadi ada happy-nya juga ada. jadi nggak mikirin kejadian semalam Ya. terus kita coba minta aja semoga pas kita mau naik lagi nggak ada apa-apa. Ya. Ya sih Mas, ceritanya itu aja. Nah, dulu aku gini Mas, ceritanya itu malah sama Bunda ya. Ini cerita real ini teman-teman semua. Kalian harus bisa nyimak. Jadi gini, saya tuh sempat tahu Kuyang kan dulu. Ya, tahu. Nah, Mas Fatih sudah tahu Kuyang kan, yang terkenal di daerah Kalimantan. Nah, pagi-pagi nih, suatu hari di pagi hari sekitar jam 7 pagi. Nah, itu saya itu disuruh sama Bunda, Ya. Mas beliin bakso, ya kan. Nah, baksonya itu seharusnya kan disuruhnya kan 3 pesen 3 kan. Saya malah keluar ke rumah itu pas pagi hari. Lah biasanya kan yang di situ ada bakso nih. Lah nggak ada tukang baksonya. Terus saya cari di daerah kampung sebelah. Nah kebetulan di kampung sebelah ada tukang bakso. Lah saya pesen, Bang, saya pesen 3 bakso. Nah mungkin ya abangnya mungkin nggak kedengeran sampai pulang-pulang. Nah ini yang paling heboh, yang saya masuk sampai merinding banget ya. Ternyata tuh sampai Bunda kan, saya bilang Bunda pun baksonya udah saya antarkan nih. Nah Bunda langsung bilang, yang bikin aku shock, ini Kuyang 1. Lah saya tanya lagi, Kuyang 1 maksudnya gitu loh. Ya kan, bener kan? Ya kurang sekian 1 gitu. Ya itulah kisah-kisahku dulu gitu guys. Ini Mas Fatih sudah menceritakan dari kisah-kisahnya. Semoga mendapatkan cerita yang sangat spesial dari Mas Fatih, kisah misteri yang bisa kita ambil, yaitu dari kisah Mas Fatih tadi kita sudah bisa menyimak, bisa mendengarkan sampai selesai. Kisah Mas Fatih ini ya kita untuk pengalaman, untuk mau naik ke gunung, kalau semisal kita emang menampakkan diri, ada sosok menampakkan diri, emang kita itu yang penting niat kita baik guys, dan sampai kita itu melakukan niat-niatan yang jelek. Kalau kita belum kalau kita belum siap atau kita belum bisa menerima keadaan yang sangat baik untuk naik ke gunung atau ke alam-alam yang ke sana, itu kita harus mempersiapkan dulu dari semua bekal ya Mas Fatih ya. Karena kan di gunung kan juga kita tetap membutuhkan makanan yang sangat banyak, bukan minuman juga. Kalau kita tidak bisa untuk membatasi kebutuhan kita di sana, kita kan juga tidak bisa berjalan dengan baik apa yang kita lakukan. Nah makanya itu teman-teman semua, dari pengikut dari kisah misteri ini,
sangat inspirasi. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jangan lupa saksikan kisah misteri di video selanjutnya. Dari kisah Mas Fatih kita sudah menjelaskan secara detail. Terima kasih Mas Fatih ya, waktunya sudah menjelaskan kisah-kisah misteri dari Mas Fatih, pengalaman puncak gunung di daerah Jawa Tengah. Oke, terima kasih waktunya. Oke, silakan. Oke, siap, sama-sama. Saya selaku host dan selaku mewakili Mas Fatih selaku dari narasumber kita, kita pamit undur diri dan jangan lupa saksikan video selanjutnya di podcast kisah misteri. Salam Ustaz Tabih, ojo lali wato solawati.